besok. Silakan Pranjali mengulang ucapan suhud. Terpujilah yang tata-kata Sakya Muni Buddha Guru Agung kami. Terpujilah yang tata-gata Sakya Muni Buddha Guru Agung kami. Terpujilah yang tata-gata Sakya Muni Buddha Guru Agung kami. Terpujilah yang tata-gata Sakya Muni Buddha Guru Agung kami. Terpujilah yang tata-gata Sakya Muni Buddha Guru Agung kami. Terpujilah yang tata-gata Sakya Muni Buddha Guru Agung kami. Terima kasih, selamat pagi teman-teman sedharma yang berbahagia. Mampukah kita selalu membangkitkan semangat kita untuk tidak mundur kembali? Mampukah kita sebagai siswa Buddha selalu membangkitkan semangat untuk tidak mundur kembali di dalam lautan samsara? Kata kunci inilah yang harus selalu bergema di hati kita. Karena memang untuk mencapai tujuan hidup, untuk merubah nasib, kita butuh semangat yang tidak mundur kembali. Itulah ilmu pencapaian siswa Buddha yang pertama, yang sering kita dengar di sekolah disebut Sotapanna. Dia yang telah menemukan jalan, dia yang telah melihat jalan, sehingga dia mencapai kesucian pertamanya yang disebut dalam bahasa Mandarin Puthuichuan, gak mundur lagi. Kenapa dikatakan tidak mundur lagi? Karena memang orang hidup itu harus menghadapi suka duka, buah karmanya, nasibnya sendiri. Beruntung kita beragama Buddha kalau kita bisa bangkitkan semangat kita. Aku siswa Buddha, aku yakin bisa bebas dari penderitaan, mencapai kebahagiaan. Kalau kita lihat ajaran agama kita lengkap itu, yang mana dalam sutra diberitahukan yang namanya manusia terdiri dari pancaskanda. Satu, rupa dhatu, atau kenyataan hidup. Yang namanya kenyataan hidup itu selalu bisa berubah. Masalahnya, bisa gak berubah makin bagus? Yang namanya kenyataan hidup itu orang ada keperluan hidup, ada kebutuhan hidup. Mampukah dia membuat dirinya selalu naik level, naik tingkat? Harusnya mampu.
Karena segala apapun juga dalam kehidupan ini, Sang Buddha telah melihat dan tahu semuanya buah karma nasib sendiri akibat perbuatan kita sendiri. Masa lalu jadilah kita sekarang. Masa sekarang setelah kita ngerti ajaran Buddha, kita tahu di alam semesta ini ada kekuatan ego yang pantul balik kepada kita. Jadi apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Kapan kembalinya? Disitulah hebatnya ajaran agama kita. Kita diajarin ada dimensi waktu dan dimensi kondisi. Waktu dan kondisi. Oleh karena itulah siswa Buddha harus ingat dalam ayat Kuan Im Bosat, dalam kata nyanyian pujian Kuan Im Bosat, kalau di buku C.I. Campur kita halaman 70 tercatat Kuan Yin Sian Sen Sakyamuni Buddha bilang, dulu ada seorang Buddha yang udah berhasil yang bernama Saddharma Wirya Tathagata Tsenpa Minjulai. Karena beliau sudah berhasil, tapi masih bekerja menolong. Karena cara menolongnya melalui vibrasi gelombang suara, sehingga Sakyamuni Buddha memberitahukan kita dalam bahasa Sanskerta apa loh kita suara, atau bahasa Mandarin Kuan Se In. Jadi bagaikan ada orang yang udah berhasil, tapi hatinya masih bersasih mau membantu orang yang dekat sama dia, tetangganya, orang yang kenal sama dia, orang yang mau merapat ke dia. Cara menolongnya, sejauh meniput bilang, Kuan Se-in, apa itu? Cara menolongnya kita harus perhatikan. Kenapa sih mesti perhatikan? Karena memang kekuatan ingin kita bangkitkan, kekuatan vibrasi batin kita mulai dari perhatian. Sampai dikatakan tingkatan awal orang berhasil belajar agama Buddha, perhatian benar. Apa sih yang namanya benar? Minimal ada kategori 3. 1, belum kejadian dia udah tahu. Benar, bukan cerita. Orang suka bilang feeling, tapi ini bukan feeling. Betul-betul tahu. Kedua apa? Tahu itu bisa membawa manfaat. Tahu itu bisa menambahkan keberuntungan kita. Ketiga, mampu meningkatkan diri kita naik level. Uang dikatakan sedunia. Ini penting sekali diperhatikan.
kita perhatikan dunia itu, apa sih? Dunia selalu berubah, penuh tidak tentu. Dalam perubahannya itu, kalau kita mampu, kita naik level. Dunia hidup itu bagaikan gelombang di dalam lautan. Kalau kita mampu, kita bisa bagaikan main selancar naik. Jadi kuncinya mesti mampu, bukan cerita. Tahu mampu gak? Jadi mesti mampu. Untuk mampu mesti gimana? Itulah bahasa Mandarin sering disebut syusi. Mau mampu mesti membina diri. Bukan tidur langsung jadi mampu. Ya latihan dong. Katakan udah umur kayak suhu, apalagi serba banyak kekurangan. Untuk latihan mampu, udah operasi dengkul, mesti latihan otot dong. Mesti diperkuat ototnya, bisa sampai ke bawah ini. Ternyata kita nggak bisa, bagaimana? Dia belajar dong, bisa pakai pegangan. Sebelum kita turun pelan-pelan, pakai pegangan, turun, terus dilatih. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nanti ini ototnya kuat semua. Karena ototnya kuat, walaupun lututnya udah pakai besi, terlihat jalannya kuat. Karena apa? Karena latihan. Karena latihan, karena berbuat. Karena latihan, karena berbuat. Kalau kita malas, ya nggak bisa dong. Makin tua, ototnya makin. Apalagi gaya hidup kita sekarang. Maaf, ke WC aja mesti duduk, berak apa? Belajar kayak orang dulu dong, belajar jongkok. Ini latihan otot. Tentu pertama ya nggak bisa, pegangan, dorong. Males kan? Mau nggak? Sebab itulah dalam ajaran agama kita ada motivasi dengan kata-kata mo, wang, chu, nien. Jangan lupain motivasi awal kamu mau hidup gembira dan bahagia. Tapi sayang, namanya kita dalam dunia nyata selalu berubah. Belum lagi karena kebutuhan hidup kita. Belum lagi mata kita melihat orang lain, kuping kita mendengar. Gampang kita terpengaruh. Sebab itulah kita mesti siap. Ilmu Kuan Yin kita disuruh siap membina diri apa? Suara. Ilmu. Siap kita punya Yin suara itu 3. Mulutnya kita baca nama Kuan Yin Posat apa Omito sama. Kan keluar suara. Pantulan suaranya kita sendiri mesti dengar. Kedua, pergaulan ke teman-teman ini. Dengar orang ngomong, apalagi zaman sekarang media sosial. Anda mesti memilah itu berguna apa enggak? Itu urusan Anda bukan? Kalau bukan urusan Anda,
reject, jangan dengar. Jangan apapun juga semua mau tahu. Lama-lama apa? Otak kita mumet. Apalagi tahu yang bikin kita gini, tahu yang bikin kita kesel. Belum lagi tahu bikin kita ketakutan dulu, belum kejadian. Kita mesti pilah tuh suara. Suara pantulannya masuk ke dalam diri kita, kita mati. Suara yang di luar kita mengpilah. Yang ketiga apa? Kita melatih diri sampai kita bisa menembus ruang dan waktu. Suhu nggak mau ngomong ini secara mendalam. Suhu takut lo orang menghayal. Kira-kira lama-lama apa? Senyol. Hidup nggak bisa kira-kira. Hidup itu kenyataan. Bokeh ya bokeh. Ada duit ya ada duit. Tapi lu bisa hemat kok. Lu bisa ngatur kok. Ketemu teman adalah ketemu teman. Mantap gak dia? Apalagi kita ketemu teman buka mulut tutup mulut ceritanya menghayal terus atau minta kesian terus. Ini repot dong. Hidupan seiring. Makanya Wan Yin Bosat itu berjanji. Jadi apa? Tusen. Tolong yang hidup. Kenapa dikatakan tolong yang hidup CK? Karena orang hidup itu mesti bisa memilah dan berubah ke arah yang lebih baik. Hanya orang hiduplah bisa sihir. Hanya orang hiduplah bisa baca mantra. Hanya orang hiduplah yang bisa hatinya teguh. Tanpa motivasi apa. Hanya orang hiduplah bisa minta maaf kalau dia salah. Hanya orang hiduplah ngerti. Jadi orang mesti tahu diri, bawa diri, tempatkan diri, dan tingkatkan diri. Hanya orang hiduplah yang bisa mengatur jadwal hidup dia, mengatur waktu dia, ketemu sama orang yang lebih berbobot, atau ketemu hamsaikon yang gak karuan. Kalau gitu jadi orang itu mesti pilih, pasti mesti pilih. Udah tahu lu kencing manis, dikasih makan pita yang manis, lu menahan kemana? Kayak gak enak suhu, gak enak sama orang lain, tapi lu bikin diri lu sakit gak enak. Nanti bini lu, nanti laki lu, nanti anak lu jadi tambah bingung. Hanya orang hiduplah yang bisa tahu diri. Sebab itu kitab suci bilang Tusen si Kulun. Hanya orang hiduplah bisa merubah nasib, membuat dia naik level. Hanya orang hiduplah gak lupa bawang suniat motivasi awal dia mesti maju. Dulu mangga besar, bangunan gak begini. Setiap hujan pun juga ketakutan banjir. Ampun lagi, umatnya banyak. Jadi mesti gimana? Memangnya umatnya banyak pada mikirin wihara? Enggak. Pada mikirin dapat apa di wihara? Beritahu betul. Bukan kasih apa ke wihara, ini dapat apa gue ke wihara?
khotbah. Kenapa bisa ketemu begitu, Su? Ya karena dulunya nggak bagus, jadi orang ketemu kita maunya untung aja dari kita yuan. Kalau karma kita bagus, kebalik, dia bisa kesiap. Siap, yuana udah gemuk, jadi makanan yang bisa bikin gemuk gua nggak tawarin dia. Ini bikin dia ngiler lagi makan depan dia. Makanya orang hidup itu yang bisa fleksibel keluar dari lautan penderitaan. Untuk keluar dari lautan penderitaan, bopahang loh, nggak ada jalan lain. Mesti tingkatkan daya kemampuan Anda. Batinnya ditingkatin. Kita baiknya 3 kali. Nomor 1 kita disuruh tingkatkan hati dan pikiran. Itu arahat bilang. Cuma bahasa dia sucikan hati dan pikiran. Bahasa kita naik level hatinya, jangan dikit-dikit cemburu, dikit-dikit papa takut, dikit-dikit khawatir, belum kejadian lu udah khawatir, dikit-dikit so tahu, nggak tahu, pura-pura tahu biar keren katanya. Ya nggak boleh. Latih diri kita. Untuk latih diri kita itu kita dijanjikan dalam ayat ada Kuan Im Lingka. Kekuatan Kuan Im Posak itu bisa ajaib. Asalkan kita mau isin kuing bangun tidur baca. Mau tidur baca, ini enggak. Bangun tidur, cari HP dulu, lihat berita apa. Jam 6 pagi lu mau cari berita apa? Mending bangun tidur dulu, duduk dulu, lihat pokoknya setengah jam. Habis itu baru kegiatan lain. Mau tidur juga begitu. Apalagi lu punya kepentingan tahu berita. Lebih bagus bangun tidur tenang dulu, hatinya tentram baru baca berita. Baru nggak kena gorengan. Karena kita orang hidup. Orang hidup itu mesti bisa 3. Soalnya besar. Orang hidup tuh mesti bisa 3. 1, bagaimana jadi orang. Jangan jadi orang yang benci orang. Jangan jadi orang gak percaya. Bagaimana lu bekerja. Jangan ada kepala gak ada lutut. Besar. Bagaimana sehari demi sehari lu cetakan yang baik. Demikian adanya. Silakan kalau ada yang mau nanya Mas Suhu. Yang pada intinya jangan lupa motivasi awal kita mau sukses. Kita mau maju. Untuk itu mesti gimana? Ya berbuat dong. Silakan. Kalau yang mau belajar, yang bertanya Mas Suhu, gampang dulu kalau ada nasi kita gigit aja. Hah? Banyak jebakan, tapi lu suka dijebak sih. Makanya kalau bukan urusan kita jangan kepengen tahu. Mau tahu
lupa motivasi awal kita mau naik level. Kita mau gembira, kita mau bahagia. Untuk itu kita mesti gimana? Ada kekuatan tadi posa. Silakan. Tapi sudah pasti yang rajin tekunian kok baca Padeposan mati ke surga. Sudah pasti, asal jangan lupa. Lagi susah, Padeposan. Lagi senang, lupa. Repot dah, kalau di sini lagi senang dobelin. Lupa motivasi awal kita ingin bebas dari pemerintahan. Silakan bertanya. Gampang kok bangun tidur baca non-konsen-posan. Mau tidur baca. Jangan peduli, pokoknya baca aja. Sampai kita mampu memilah jalan hidup kita. Hidup. Kalau mampu mah udah enak. Seperti kita ke Alfamart tuh, kalau dia mampu mau beli kacang ada duitnya, mau beli kopi ada duitnya, gitu. Kalau nggak punya tabungan nama baik, itu masih bisa ditolong. Terus yang kedua, kan nolongin hidup seluruh Indonesia. Kalau yang mati ditolong. Ya, One Imposer bisa nolong yang mati gak? Gak bisa. Gak bisa. Kesian dong yang mati. Rasain dia. Jadi siapa yang bisa tolong orang mati? Kalau anaknya berbakti, anaknya kuat, baca amalan, atau dia dapat karma baik, punya teman, doain dia, sembayangin dia. Sebab itulah buat nolong orang mati, bukan buat itu saja nolong. Yang hidup, Kristian, doain dia. Tentu orang hidupnya mesti kuat, nggak mampu. Kedua, kalau orang nggak ada karma baik, bisa nggak ditolong oleh Padeposan? Bisa. Dia ada jodoh, dengar cerita suhu ini, dengar orang tuanya, dia mau ikutin, jadi dapat. Tentu kuncinya dia sendiri mesti lakukan. Karma dulunya gak ada, gak apa-apa. Karma sekarangnya, tapi suruh kasih tahu. Kalau karma dulunya sama sekali gak ada, gak bakal muncul kepercayaannya mau baca. Kalau karma dulunya mah ada, walaupun dia mau baca, walaupun dia coba-coba. Begitu dia baca, nah disitulah ketekunan dia. Satu lagi suwi, asal dia jadi orang pasti ada karma baik. Masalahnya karma baiknya digigit kucing, apa karma baiknya dia bisa kembali. Diajak main judi, diajak pengiara, oh gak ada yang ya susah. Silakan, Yohana mengenai apa? Tentang hasil
harus jadi orang, terus yang ketiga langsung jadi busa gitu. So itu bedanya kan kalau kita jadi orang kan kalau misalnya kita udah ngerti gitu, so kan sebenarnya kita itu nantinya bisa jadi ke arah bodhisattva atau ke arah mara ya gitu. Itu tergantung dia. Kalau namanya jadi orang, tahapan awal tahu kewajibannya, tahapan kedua bekerja. Kalau namanya jadi orang, mesti bekerja yang terbaik. Kalau jadi busa, itu diingetin. Udah jadi orang, sudah bisa bekerja, mesti sisihkan waktu berbuat baik. Ya aku sebulan sekali aja suruh berbuat baik. Ya udah pilihan kamu. Paham gak? Dia mau berbuat baik sebulan sekali aja suruh. Asal kayaknya dia baik. Kalau cakap gimana? Jadi jahat. Itu urusan dia, bukan urusan gua. Jadi maksud naik levelnya itu kalau misalnya kita udah tahu tanggung jawab, udah tahu kewajiban kita, nanti akhirnya kita berbuat karma baik lagi, ngisiin gitu. So. Udah pasti tiga itu nggak boleh Jadi terpisah. naik level ya. So. Nggak bisa terpisah. Nomor satu jadi orang apa sih? Lu sendiri udah punya anak dua. Jadi orang bagaimana urus anak dulu yang baik. Enggak main handphone dulu. Masakin sayur buat anak ke sekolah enggak. Namanya punya anak, bangunin anak dulu. Ini kerumpi dulu. Ya nggak bisa dong. Punya anak kan harus tanggung jawab. Udah bosan malah kita mau ganti lagi semua. Ada orang pikirannya begitu. Itu namanya nggak bisa jadi orang dong. Jangan-jangan makhluk udah tua-tua masih ngomelin tetangga. Gila tuh, si Akel, anaknya begini. Bapaknya diomelin. Jadi orang siapa? Itulah makanya kita nyanyi, di mana kan ku cari ketenangan hidup. Silakan bertanya, jangan bingung-bingung, kok bingung pegangan aku. Isi waktu yang baik, ya. Jangan lupa motivasi awal, kita mau hidup lebih beruntung dan lebih bahagia. Ya. Tapi ingetin naik level mesti pelan-pelan, kayak naik tangga step by step, jangan sekali naik mau 5 step loncat gitu. Ya, kok lu baru rasain. Ya, semua step by step. Ya, semoga Anda beruntung. Omitohon. Ingetin, khotbah cuma bangkitin semangat, kasih motivasi, ajarin. Yang lebih berguna lagi, kebaktiannya pakai hati. Kebaktiannya pakai hati walaupun gak ngerti, tetap dapat. Kayak si anak, walaupun dia gak ngerti, asal dikasih makan, dia makan aja. Gede nantinya dia. Ya, yang itu. Nah, silakan semua berdiri. Kita memberikan penghormatan pada suhu yang telah memberikan wejangan karma pada hari ini. This is Sofu Wenxun.